Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofianti Aprilia dari kelas 2 TPPG, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Bandung, akan memaparkan sebuah contoh kasus yang dimana akan dikaitkan dengan materi-materi yang telah didapat selama semester 1 pada mata kuliah Struktur Baja Gedung 1. Contoh kasus struktur kuda-kuda baja. Diketahui profil kuda-kuda L 60 kali 60. T profil sama dengan 6 mm. Luas profil sama dengan 6,91 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Bentang kuda-kuda sama dengan 3,75 meter. Sudut kuda-kuda sebesar 20 derajat. Jarak antar kuda-kuda sama dengan 3,5 meter. Jenis baja menggunakan BJ34. Penutup atap sirap dengan reng dan usuk atau kaso per meter persegi bidang atap. Beban hidup atap, yaitu beban pekerja dan pemeliharaan sebesar 0,96 kN per meter persegi. Tritisan kanan-kiri sepanjang 1 meter. Profil gording menggunakan C80 x 45 mm dengan TW 6 mm. Luas profil didapat 11 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Ditanyakan distribusi beban dengan kombinasi 1,2 P dead load atau beban mati ditambah 1,6 P live load atau beban hidup. Pertama-tama, kita menghitung beban mati. Di antaranya ada beban sendiri kuda-kuda. Kita harus menghitung panjang total profil dari struktur kuda-kuda. Dari perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan panjang total profil sama dengan 20,72 meter. Kemudian, berat kuda-kuda dengan rumus panjang total profil dikali luas profil dikali berat volume baja. Panjang total profil yaitu 20,72 meter dikali luas profil 6,91 kali 10 pangkat min 4 meter persegi dikali 7.850 kg per meter kubik. Didapatkan berat kuda-kuda sama dengan 112,393 kg. Kemudian, dilakukan perhitungan distribusi beban kuda-kuda, di mana akan didapatkan P1. Dengan rumus berat kuda-kuda yaitu 112,393 dibagi 3,75 panjang bentang kuda-kuda. Didapatkan beban kuda-kuda sama dengan 29,971 kg berlaku untuk seluruh join. Kemudian dihitung distribusi beban sambungan, di mana akan didapatkan P2. P2 dihasilkan dari 10% beban kuda-kuda, maka P2 sama dengan 2,997 kg, berlaku untuk seluruh join. Kemudian perhitungan beban gording. Panjang gording yang ditinjau yaitu 3,5 meter. Beban gording yaitu panjang gording yang ditinjau dikali luas profil dikali 7.850 atau berat volume bajanya. Dihasilkan beban gording sama dengan 30,223 kg. Distribusi gording puncak atau P3A didapatkan 52,89 kg. Distribusi gording lainnya yaitu 30,223 kg. Kemudian distribusi beban penutup atap. Panjang gording yang ditinjau yaitu 3,5 meter. Panjang miring A yaitu sama dengan 1,862 meter. Panjang miring B sama dengan 1,931 meter. Distribusi beban untuk P4A yaitu sebesar 52,89 kg, di mana 40 merupakan beban atapnya. Dan distribusi beban untuk P4B sama dengan 270,34 kg. Kemudian perhitungan beban hidup. Panjang yang ditinjau yaitu 3,5 meter. Panjang miring A sama dengan 1,862 meter. Panjang miring B sama dengan 1,931 meter. Distribusi beban untuk P5A sama dengan 3,5 atau panjang yang ditinjau dikali panjang miring A 1,862 dikali 96, yaitu beban pekerja atau pemeliharaan. Maka didapatkan P5A sama dengan 625,632 kg.
Kemudian distribusi beban P5B. 3,5 yaitu panjangnya ditinjau dikali panjang miring B 1,931 dikali 96 atau beban pekerja dan pemeliharaan, maka didapatkan P5B sama dengan 648,816 kg. Kemudian dilakukan penjumlahan beban mati yang telah dihitung, di mana P1 didapatkan 29,971 kg, P2 sama dengan 2,997 kg, P3A sama dengan 52,89 kg, P3B sama dengan 30,223 kg, P4A sama dengan 260,68 kg, P4B sama dengan 270,34 kg. Maka dari penjumlahan beban mati didapatkan hasil pembebanan tiap titik buhul sebagai berikut. Untuk perhitungan penjumlahan beban hidup didapatkan P5A sama dengan 625,632 kg dan P5B sama dengan 648,816 kg. Maka dihasilkan penjumlahan beban hidup sebagai berikut. Setelah itu dilakukan kombinasi beban sesuai DFPK, yaitu 1,2 P dead load ditambah 1,6 P live load. Maka dihasilkan kombinasi beban sebagai berikut. Dengan perhitungan mekanika rekayasa menggunakan software SAP 2000, didapatkan TU sama dengan 4092,077 kg force atau 40,1296 kN, dan PU atau nilai tekan maksimal yaitu 4307,767 kg force atau 42,245 kN. Analisis batang tarik. Diketahui TU atau batang tarik maksimum sebesar 40,1296 kN dengan AG atau luasan profil sama dengan 691 mm persegi. Dan FU sama dengan 340 MPa untuk BJ34 dan FY sama dengan 210 MPa untuk BJ34 dengan diameter baut sama dengan 19 mm. Jarak tepi baut yaitu sama dengan 20 mm dan jarak antar baut yaitu 70 mm. Ditanyakan, apakah batang tarik kuat menahan tarik? Pertama-tama, menghitung kekuatan tarik. Keadaan batas dari leleh tarik pada penampang bruto. Dengan rumus Tn sama dengan Fy dikali Ag, Fy didapatkan dari berdasarkan jenis baja yaitu BJ34 sebesar 210 MPa dikali Ag luasan profil yaitu sebesar 691 mm persegi. Maka dihasilkan Tn sama dengan 145.110 Newton. VTN sama dengan 0,9 untuk DFPK dikali 145.110 sama dengan 130.599 Newton. Kemudian, keruntuhan tarik pada penampang neto. Dengan rumus Tn sama dengan Fu dikali Ae. Pertama-tama, kita menghitung faktor shear lag. 1 dikurangi 16,9 meter dibagi 140 mm, tidak boleh lebih dari 0,9. Maka dihasilkan faktor shear lag 0,879 kurang dari 0,9, maka ini diterima. Kemudian ke perhitungan AE dengan rumus AN dikali U. Rumus AN yaitu 691 atau luasan profil dikurangi diameter baut ditambah spasi dikali tebal pelat dikali dengan U yaitu 0,879, maka dihasilkan AE sama dengan 496,635 mm persegi. Kemudian dilakukan perhitungan TN, FU sudah diketahui dari BJ34 sebesar 340 MPa, dikali AE yang tadi dihitung yaitu 496,635, maka dihasilkan TN sama dengan 168.855,9 Newton. VTN sama dengan 0,75 untuk DFBK dikali 168.855,9 sama dengan
126.641,925 Newton. Maka nilai kekuatan tarik yang diambil adalah nilai terendahnya, yaitu 126.641,925 Newton. Kemudian perhitungan kekuatan geser. Untuk pelelehan geser dari elemen, Rn sama dengan 0,6 dikali Fy untuk Bj34 sama dengan 210 dikali AgV atau luas bruto penahan geser, yaitu 6 kali 160. 6 merupakan tebal pelatnya. Maka dihasilkan Rn sama dengan 120.960 Newton. Vrn, V sama dengan 1 dikali 120.960 sama dengan 120.960 Newton. Untuk keruntuhan geser dari elemen, Rn sama dengan 0,6 dikali Fu, Fu untuk Bj34 sama dengan 340 dikali Agv. Maka berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan Rn sebesar 131.580 Newton. Dari perhitungan Vrn, V sebesar 0,75 dikali 131.580. Maka Vrn sama dengan 98.685 Newton. Maka nilai kekuatan geser akibat tarik yang diambil adalah nilai terkecilnya, yaitu 98.685 Newton. Kemudian ke perhitungan kekuatan geser blok. Rn sama dengan 0,6 dikali Fu dikali ANV ditambah UBS dikali Fu dikali ANT tidak boleh lebih besar dari 0,6 dikali Fy dikali Agv ditambah UBS dikali Fu dikali ANT. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, hal tersebut untuk 0,6 dikali Fu dikali ANV ditambah UBS dikali Fu dikali ANT lebih besar, maka untuk kasus seperti ini diambil nilai yang paling kecil, yaitu sebesar 160.740 Newton. Maka untuk Vrn-nya, V sama dengan 0,75 dari dFbk dikali dengan 160.740 Newton. Maka Vrn sama dengan 120.555 Newton. Maka dari hasil analisis tersebut didapatkan kesimpulan batang tarik menerima gaya tarik sebesar 40,1296 kN. Untuk kekuatan tarik, Vrn sama dengan 126.641,925 Newton. Kekuatan geser, Vrn sama dengan 98.685 Newton. Dan kekuatan geser blok, Vrn sama dengan 120.555 Newton. Nilai yang menentukan kekuatan batang dalam menerima tarik Vrn sebesar 98.685 Newton atau 98,685 kN. Ru lebih kecil dari Vrn, maka batang tarik dapat menahan tarik sebesar 40,1296 kN. Kemudian perhitungan analisis batang tekan. Diketahui Pn sama dengan 4.307,767 kg. Pn di sini adalah batang tekan maksimum yang telah dihitung pada perhitungan McCrack. Ag atau luasan profil yaitu sebesar 691 mm persegi dengan Fy untuk Bj34 sama dengan 210 MPa. Pertama-tama, kita menentukan terlebih dahulu apakah struktur tersebut menggunakan elemen langsing atau tanpa elemen langsing dengan cara perhitungan 0,45 dikali akar E per Fy, di mana E merupakan modulus elastisitas baja, dan di sini dihasilkan sebesar 13,887. Untuk B per T, B itu panjang dari profilnya, yaitu 60 dibagi dengan T atau tebal pelatnya, 6. Maka B per T sama dengan 10. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan 0,5 kali akar E per Fy lebih besar dari B per T. Maka
Dalam hal ini dikategorikan struktur merupakan struktur tanpa elemen langsing. Kemudian, pertama-tama kita akan menghitung tekuk lenturnya dengan rumus Pn sama dengan FCR dikali Ag. FCR merupakan tegangan kritisnya, sedangkan Ag merupakan luasan profil. Pertama-tama, kita menghitung KL per R, di mana K ditentukan karena tumpuannya adalah sendi-sendi, maka K adalah 1, dikali panjang dari batangnya yaitu 1862, dibagi dengan R atau jari-jari girasi sebesar 18,2. Maka dihasilkan KL per R sama dengan 102,308. Kemudian, untuk perhitungan 4,71 dikali akar EFY didapatkan untuk E sama dengan 200.000 MPa. E merupakan modulus elastisitas baja. Dibagi dengan FY untuk BJ34 sebesar 210 MPa. Maka dihasilkan sebesar 145,354. Karena KL per R lebih kecil dari 4,71 dikali akar E per FY, maka FCR menggunakan rumus sebagai berikut. 0,658 pangkat FY per FE dikali dengan FY. Pertama-tama dilakukan perhitungan FE dengan rumus V pangkat 2 dikali E modulus elastisitas dibagi KL per R pangkat 2. Sama dengan didapatkan FE dari struktur tersebut yaitu sebesar 188,586 MPa. Kemudian untuk perhitungan FCR maka didapatkan 0,658 pangkat FY sebesar 210 dibagi FY 188,586 dikali dengan FY 210. Maka dihasilkan FCR dari tekuk lentur sebesar 131,776 MPa. Setelah didapatkan FCR, maka dilanjut ke perhitungan PN-nya. FCR tadi ditemukan dengan nilai 131,776 dikali dengan Ag luasan profil sebesar 691. Maka dihasilkan PN sama dengan 91.050,306 Newton atau 91,05 kN. Kemudian dihitung VPN-nya untuk VPN ini dihasilkan sebesar 81,945 kN. Kemudian ke perhitungan tekuk torsi dan tekuk torsi lentur. Rumusnya sama, PN sama dengan FCR kali Ag. Nah, untuk FCR rumusnya pun sama seperti tekuk lentur, yaitu 0,658 pangkat FY per FE dikali FY. Pertama-tama, untuk mencari FE dengan rumus sebagai berikut, dan yang belum diketahui adalah FEY. Maka, pertama-tama dicari terlebih dahulu FEY-nya dengan rumus V pangkat 2E dibagi KYL per RY pangkat 2. Maka dihasilkan FEY sebesar 188,588. Dalam perhitungan FE ini juga kita memerlukan FEZ, di mana FEZ ini merupakan tegangan tekuk torsi elastis. Dan dalam rumusnya pun ada beberapa variabel yang belum diketahui seperti CW. Rumus CW sama dengan T pangkat 2 per 36 dikali D aksen pangkat 3 ditambah B aksen pangkat 3. Maka dalam struktur ini didapatkan CW sebesar 2.222.316 mm pangkat 6 dan G sebesar 77.200 MPa. Kemudian dalam perhitungan FEZ ini juga dibutuhkan J, di mana
J ini merupakan konstanta torsi. Didapatkan dengan rumus D aksen ditambah B aksen dikali T pangkat 3 dibagi 3. Maka J didapatkan 8.208 mm pangkat 4. Kemudian dari perhitungan FEZ ini juga diperlukan R0, di mana R0 ini merupakan radius polar dari girasi pada pusat geser. Maka dihitung dengan persamaan X0 pangkat 2 ditambah Y0 pangkat 2 ditambah IX plus IY per AG, di mana X0 sama dengan Y0 didapatkan 13,9 pangkat 2 ditambah 13,9 pangkat 2 ditambah dengan 228.000 ditambah 228.000 dibagi dengan AG luas profil 691. Maka didapatkan R0 pangkat 2 sebesar 1046,333 MPa. Jadi ketika nilai-nilai variabel yang diperlukan dalam FEZ sudah diketahui semua, maka nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus, maka dihasilkan FEZ sebesar 878,159 MPa. Setelah variabel FEY dan FEZ sudah diketahui, dalam perhitungan FE ini juga dibutuhkan H, di mana H ini merupakan konstanta lentur. Maka didapat dengan rumus 1 dikurangi X0 pangkat 2 ditambah Y0 pangkat 2 dibagi R0 pangkat 2. Dari hasil perhitungan didapatkan H sama dengan 0,631. Maka nilai-nilai variabel yang dibutuhkan untuk perhitungan FE sudah diketahui semuanya. Maka perhitungan FE dapat dilanjutkan. Sehingga dari perhitungan yang telah dilakukan didapatkan FE sebesar 172,939 MPa. Setelah itu, kita kembali ke perhitungan FCR, di mana pada rumus ini juga semua variabel telah diketahui, maka FCR sudah dapat dihitung, yaitu sama dengan 0,658 pangkat FY 210 dibagi dengan 172,939 dikali dengan FY 210. Maka FCR didapat 126,325 MPa. Kemudian PN pun dapat dihitung juga. FCR didapat 126,325 dikali dengan AG luasan profil sebesar 691 MPa, maka didapat PN sama dengan 87.290,575 Newton atau dikonversi ke kilonewton sebesar 87,291. Maka VPN sama dengan 0,9 dikali 87,291. 0,9 ini untuk perhitungan DFBK. Maka VPN dalam perhitungan dihasilkan 78,562 kN. Setelah semua hasil perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan untuk analisis batang tekan sebagai berikut. Batang tekan menerima gaya tekan PU sebesar 42,245 kN, di mana hasil ini dihitung pada perhitungan Macrake yang tadi dilakukan. Kemudian, untuk tekuk lentur, VPN sebesar 81,945 kN. Dan untuk tekuk torsi dan tekuk torsi lentur, VPN sama dengan 78,562 kN. Nilai yang menentukan kekuatan batang dalam menerima tarik VPN sebesar 78,562 kN, karena diambil yang paling kecilnya. Dari hasil yang telah dihitung, maka PU lebih kecil dari VPN. Maka batang tersebut atau batang tekan dapat menahan tekan sebesar 42,245 kN. Kemudian selanjutnya pada perhitungan sambungan baut. Diketahui baut dengan jenis A325
tipe A325, diameter baut 19 mm, dan ulir tidak dikecualikan dari bidang geser. Dan dihitung kuat geser baut serta kuat tumpu pelat. Kemudian yang pertama dilakukan perhitungan kuat geser baut dengan rumus VRN sama dengan 0,75 dikali FNV dikali AB, di mana 0,375 ini merupakan V untuk DFBK. Dan untuk FNV itu merupakan tegangan geser nominal dan AB merupakan luasan profilnya. FNV untuk baut tipe A325 sebesar 3725 MPa dengan ulir tidak dikecualikan dari bidang geser. Dan untuk AB itu adalah luasan bautnya. Mohon maaf tadi bukan luasan profil, tapi luasan bautnya, di mana didapatkan luasan baut tersebut dengan diameter 19 mm, maka AB sama dengan 283,529 mm persegi. Maka hitung Rn yaitu FNV 372 dikali dengan AB 283,529, maka didapatkan 105,473 kN per baut. Maka total kuat rencana yaitu VRN 0,75 dikali 105,473 kN dikali jumlah bautnya, yaitu jumlah baut kita sebanyak 3. Maka dihasilkan VRN sebesar 237,314 kN. Kemudian pada perhitungan kuat tumpu pelat, di mana Rn sama dengan 1,2 dikali LC dikali TP dikali FU, tidak boleh lebih dari 2,4 kali dB dikali TP dikali FU, di mana sudah dilakukan perhitungan yang mana hasilnya sebagai berikut yaitu 93,024 kN. Dilanjut ke perhitungan baut 1, Rn sama dengan 1,2 dikali LC dikali TP dikali FU, di mana LC sama dengan 20 adalah jarak tepi baut dikurangi 19 diameter ditambah 2 spasi dikali dengan setengah baut, dihasilkan 9,5 mm untuk LC. Maka perhitungan dapat dilanjutkan. Nah, untuk TP itu adalah tebal dari pelatnya yaitu 6, dan FU untuk PJ34 yaitu 340. Maka Rn dihasilkan 23,256 kN. Dan hal tersebut memenuhi syarat karena 23,256 kurang dari 93,024. Maka ini memenuhi persyaratan. Dilakukan perhitungan untuk baut 2 di mana rumusnya sudah sama seperti perhitungan pada baut 1, hanya perbedaan di sini terdapat pada LC-nya, yaitu karena ada di antara dua baut sehingga untuk dikali setengah baut diasumsikan menjadi 1. Maka LC untuk baut 2 sama dengan 49 mm dan dihasilkan Rn sebesar 119,952 kN. Dan ini tidak memenuhi persyaratan. Baut 2 itu sama dengan baut 3, maka baut 2 dan baut 3 dari hasil Rn-nya tidak memenuhi persyaratan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu kuat geser baut lebih besar dari kuat tumpu pelat. Maka apabila sambungan ditarik sampai mengalami kegagalan, pelat akan mengalami putus karena memiliki Rn terendah. Berikut referensi yang saya ambil selama mengerjakan tugas-tugas berikut. Dan soal dari yang saya kerjakan ini merupakan soal UTS semester 1. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.